Jadi kalau orang beriman, kalau tahu hakikatnya dunia itu ya cuma tempatnya untuk kita beribadah kepada Allah. Jadi bukan tujuan ya. Hidup di dunia bukan tujuan, hidup tujuannya ya. Assalamualaikum teman-teman jenakku. Hari ini saya mau ke sekolahnya Yuki, anak bungsu saya, buat ngambilin rapot kenaikan kelasnya. Nah, kira-kira Yuki dapat peringkat lagi nggak ya? Ya, kita lihat aja nanti. Man ana, laulaku, kaifa ma hubukum, kaifa ma ahwakum. Jadi karena sekolahnya itu cuma deket banget, masih di dalam desa ya, di dalam kampung, jadi kita jalan aja teman-teman. Yuki, Amali mulai jalan. semangat. Saraswati yang hadir mungkin baru orang tuanya. Alhamdulillah tahun ini tuh banyak banget orang tua murid yang datang, nggak kayak semester yang kemarin cuma beberapa gitu pada nggak datang gitu. Dan inilah ibu-ibu siswa-siswi kelas 3 SD yang akan naik ke kelas 4 semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita foto dulu dengan Pak Guru Abdullah, guru kelas 3 buat kenang-kenangan. Terima kasih atas ilmunya selama ini ya Pak. Alhamdulillah udah sampai rumah. Jadi saya mau bikin video singkat gitu deh, kayak podcastan ala-ala kita lah, dengan peralatan seadanya. Tuh lihat tuh si kecil tuh. Nah, lihat aja besok kalau udah gede kamu lihat video ini kamu bakal malu sendiri sama tingkah random kamu, Cil. Yaudah, yuk cus kita siap-siap, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurilah atas segala rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala buat saya, khususnya karena saya ibu yang ngelahirin, yang ngerawat, yang ngegedein, yang ngedidik. Masya Allah. Nggak jadi ya, kayak posesif. Nggak juga sih sebenarnya. Ya karena apa ya? Ya karena banyak lah ya, pasti semua ibu juga ngalamin membesarkan anak itu seperti apa, perjuangannya kayak gimana, dari mereka lahir sampai segede gini. Masya Allah, itu tuh pasti akan ada rasa-rasa syukur yang mungkin lebih-lebih ya, karena ya itu kayak gimana sih, kayak dalam banget gitulah artinya buat seorang ibu gitu. Apalagi kalau anak-anaknya itu tumbuh besar, baik, sehat gitu kan. Terus belajarnya juga alhamdulillah juga katakanlah berprestasi gitu kan. Selalu dapat ranking, tapi buat saya ranking itu angka ya, angka urutan yang mana itu bonus aja sih. Lebih kita ngelihatnya adalah ikhtiarnya anak-anak, gimana mereka memotivasi diri mereka untuk bisa berjuang untuk bisa ngikutin pelajaran di sekolah. Dan akhirnya setiap akhir semester itu kan akan ada ujian, dan di situ mereka akan mendapatkan nilainya. Kalau nilainya bagus gitu, akan kembali ke si anak itu sendiri. Dan kalau saya sebagai ibunya, ya itu tadi, bersyukurnya banget ya, bersyukurnya banget. Banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah segala keterbatasan lah, katakanlah seperti itu. Karena pikirnya kayak saya anak 2, yang pertama bujang. Ini alhamdulillah udah mau masuk madrasah aliyah, udah setingkat SMA gitu kan, 16 tahun, Masya Allah ya kan, saya gitu yang dulunya juga seorang siswi gitu, akhirnya punya putra yang seorang siswa gitu kan, udah ngerasa tua ya bun. Iya banget ya Robby. Ya seperti itulah kehidupan ya. Kita bertumbuh dan menjalani hari yang cepat, karena dunia ini memang singkat. Bagi orang-orang beriman tentunya akan merasa dunia ini singkat gitu. Jadi kalau orang beriman, kalau tahu hakikatnya dunia itu ya cuma tempatnya untuk kita beribadah kepada Allah. Jadi bukan tujuan ya. Hidup di dunia bukan tujuan. Tujuannya ya kita kembali di keabadian, kembali ke pencipta kita. Jadi Allah menurunkan kita atau mengadakan kita di bumi ya untuk beribadah kepada Allah gitu kan. Dengan segala upaya
Allah menyuruh hamba-hambanya untuk berjuang gitu. Berjuang untuk menjadi yang terbaik, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berikhtiar, dengan menjalankan kewajiban dan tentu saja juga akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Nah, balik lagi ke anak-anak tadi. Sebagai orang tua itu kita nggak akan pernah ngerasain, memang nggak akan pernah bisa ngerasain gimana jadi orang tua sebelum kita jadi orang tua. Putraku, bolehkah kamu masuk ke segmen ibu dan kucing? Dari tadi nggak mau diajakin masuk ke frame gitu. Frame-nya tuh nggak mau teman-teman. Cuma mau tanya aja, ini kesan pesannya udah terima rapat gimana? Nih sini dari sini. Sini lah nak. Katanya mau beli apa ya kemarin minta apa gitu tuh. Mama bilang mau beli Al-Quran, Masya Allah. Iya, nanti hadiahnya dari Mama adalah Al-Quran pertama, spesial. Apa kita? Apa martabak emang ya? Jadi nak, halo. Anak bungsunya Mama. Kenalin dulu namanya siapa? Ya, ya. Lagi makan. Lagi makan teman-teman. Gak boleh diganggu. Udah baca bismillah belum tadi? Hah? Lupa. Lupa. Udah baca bismillah belum? Kalau lupa gimana sih kalau kita lupa? Bismillahi wa awaluhu wa akhiruhu gitu. Gimana rasanya udah terima rapat dan dinyatakan sebagai siswa terbaik nih di kelas ya, di kelas, alhamdulillah. Dan naik kelas 4, gimana perasaannya? Alhamdulillah. Berarti perasaannya seneng ya? Iya. Iya. Terus nanti kalau udah kelas 4, rencananya mau ngapain nih? Belajar makin giat atau ada formula khusus nih? Tips-tips gitu, tips-tips kasih tahu ke teman-teman, tips-tips supaya bisa ngikutin pelajaran Pak Guru dengan baik. Tipsnya apa? Niat untuk belajar. Fokus maksudnya fokus ini loh, saatnya main fokus saatnya bermain, saatnya belajar. Bersyukur nggak sama Allah udah dikasih apa kepandaian lah ya. Pasti kepandaian itu ya selain ikhtiar berusaha sendiri, tapi ada kuasanya dari Allah. Jadi pesan-pesannya apa? Selain belajar juga rajin sholatnya. Rajin ibadahnya. Mantap, Masya Allah. Mau nyanyi? Aku jaya. Ayo. Halo guys, sama saya. Gimana? Aduh, ya Allah ya Robbi, ya Allah. Ya gini nih kalau sama anak gitu tuh, saya gaya parenting saya sama anak-anak itu kita bagikan seorang teman gitu. Jadi itu kenapa? Karena saya pernah membaca sebuah buku yang mengatakan bahwa jangan sampai anak itu lebih nyaman sama teman dibanding sama orang tua sendiri gitu. Jadi kalau ada apa-apa ketika orang tua membuat situasi di rumah itu senyaman mungkin ya kan. Jadi usahain ciptakan suasana di rumah itu se-friendly mungkin, seramah mungkin sama anak gitu kan. Anak sendiri apalagi ya kan. Terus sedekat mungkin dan ya teman gitu, tapi tetap ada batasannya ya, tetap ibu orang tua ke anak-anak orang tua itu mesti gimana adab-adabnya gitu. Walaupun kadang kalanya mah sering kita kalau nasihatin juga pas serius gitu, tapi kalau bisa sambil pas kita kayak santai gitu ya sambil disisipin aja quotes aduh Masya Allah, petuah gitu kan. Baiklah teman-teman janganku semuanya, semoga obrolan tadi yang agak-agak random itu, yang absurd sedikit banyak ya menghibur lah ya, dan memberikan inspirasi hikmahnya gitu kan, yang baik diambil, yang enggak baik hempaskan. Sampai berjumpa lagi di obrolan dari hati ke hati sama saya, dan nanti kapan-kapan mungkin sama teman, saudari, saudara, suami, anak. Tapi kalau anak saya tuh susah itu, yang sulung itu ya, kalau mau diajak ngobrol-ngobrol. Aduh, goodbye dulu lagi, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, jangan lupa subscribe. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.